Ya teman-teman, seperti yang diketahui, saya merupakan Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi selama 2 periode ya, 2022 sampai 2024. Nah, 2025 itu sudah ada upaya untuk penjaringan dan sudah ada tim yang baru, namun proses di kementerian agak panjang dan baru 2026 ini ada tim Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi yang diketuai Ibu Marwati. Selamat pagi Bu Marwati, semoga Ibu juga bergabung ya. Kemarin saya sebenarnya meminta Bu Marwati langsung yang menyampaikan, tapi karena memang Satgas belum secara efektif bekerja, beliau meminta saya. Ya syukur ya, saya masih dikasih kesempatan, jadi saya bisa klarifikasi kehebohan hari ini. Semoga ini tidak terjadi lagi ya. Ya ini peringatan, jadi presentasi ini mungkin akan memicu beberapa pihak yang punya pengalaman kekerasan, jadi jika ada yang mengalami ketidaknyamanan boleh meninggalkan Zoom sebentar gitu ya. Nah, materi terkait dengan kekerasan ini kenapa harus disampaikan di pembekalan KKN? Karena memang kasusnya ada gitu ya, kasusnya banyak yang terjadi. Atau kasusnya ada ya di setiap KKN gitu, karena memang ini kan ribuan orang yang melakukan kegiatan, kemudian terkait juga dengan masyarakat, terhubung dengan masyarakat, jadi ada potensi. Nah, harapan kita setiap tahun itu akan terjadi jumlah yang terus menurun hingga tidak ada sama sekali ya. Sangat mungkin tidak akan ada kasusnya gitu, kalau kita semua menyadari sama-sama mencegah kekerasan. Apa sebenarnya kata kunci ketika kita bicara kekerasan? Itu intinya adalah paksaan ya, dari satu orang atau lebih terkait dengan perbuatan yang bertujuan untuk memiliki kuasa atas pihak yang dipaksa, gitu ya, itu kekerasan. Nah, ini ada beberapa regulasi. Sebelumnya ada peraturan Menteri 30 tahun 2021 yang mengatur tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Tapi kemudian 2 tahun setelah 3 tahun setelah permen ini keluar, ternyata kasus-kasus kekerasan itu yang terjadi di perguruan tinggi tidak hanya kekerasan seksual gitu, tapi muncul kekerasan yang lain, sehingga kemudian muncul Permendikbud 55 tahun 2024, di mana sebenarnya sama-sama masih mengatur kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dan sama-sama terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Jadi kasus kekerasan yang ditangani oleh Satgas tidak semuanya juga ada batasannya, yaitu dia harus terkait dengan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi itu apa? Pengajaran, penelitian, dan pengabdian gitu ya. Jadi kalau tidak terkait dengan pengajaran, penelitian, pengabdian, itu bukan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang bisa ditangani oleh Satgas gitu ya. Jadi ada batasannya. Nah, terkait dengan KKN ada di mana? KKN itu kan pengabdian ya. Jadi semua tindakan bernuansa kekerasan di KKN itu bagian dari apa yang dilarang oleh Permen 55 tahun 2024. Nah, kalau kekerasan seksual sendiri adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, di Permen 55 tahun 2024 kemudian tidak hanya jenis kekerasan seksual saja, tapi memasukkan jenis kekerasan yang lain. Nah, kekerasan seksual masuk menjadi bagian dari jenis kekerasan. Jadi ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, ada diskriminasi, perundungan, intoleransi, kekerasan seksual yang sama dengan Permen 30 2021 dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Ya, ya, jadi tadi yang disampaikan Pak Kis bahwa ini relate dengan materi yang saya bawakan, kayaknya pagi ini saya jadi korban kekerasan gitu ya. Karena ada satu pengambilan kebijakan yang itu merugikan saya ya, ini bagian dari korban kekerasan, tapi sudah diklarifikasi ya. Semoga ini bisa dimengerti oleh mahasiswa bahwa tidak ada perbuatan seperti yang saya dituduhkan kepada saya. Nah, kekerasan Permen 55 2024 ini yang dimaksud adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik, menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual atau psikologis dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Nah, bagaimana sebenarnya ada pertanyaan begini, bagaimana kalau kekerasan seksual itu tidak atau kekerasan itu dilakukan tidak terkait tridharma? Jangan juga merasa oh kalau itu aman kalau nggak terkait tridharma, tidak, karena ada Undang-Undang 12 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Satgas PPKS juga pernah mendampingi korban, jadi ada mahasiswa UNU jadi korban kekerasan seksual oleh orang di luar dan ada kaitannya tridharma, tapi kita dampingi karena yang bersangkutan masih di bawah umur ya. Kita dampingi melapor ke polisi, kemudian sampai polisi menangkap si pelaku, kami ikut juga mendampingi dalam penangkapan sampai akhirnya itu diputus pidana ya. Pidananya cukup berat ya, 6 tahun, yang bersangkutan dipidana 6 tahun karena dianggap melakukan tindakan persetubuhan terhadap anak. Nah, kemudian ini di permen yang baru ya, jadi yang sekarang ada bentuk kekerasan seksual yang mencakup tindakannya dilakukan secara verbal, non fisik, fisik maupun teknologi informasi dan komunikasi. Nah, saya kira nanti kita diskusikan saja jenis kekerasan yang lain. Saya ingin lebih detail di jenis kekerasan seksual ya. Ada 21 jenis gitu ya. Yang pertama adalah menyampaikan ujaran nyaman, diskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi fisik atau identitas korban. Jadi jangan dikira kalau dengan kata-kata ini saya kan kata-kata, saya tidak menyentuh orang gitu. Berarti saya tidak bisa kena kekerasan seksual dong, jangan salah gitu ya. Dan ada satu kasus, ada dosen yang kemudian kita proses ya di Satgas karena dia ketika kuliah dia mengatakan ke anak seorang perempuan mahasiswanya, "Oh, kamu ini kok nggak bisa jawab gitu. Coba lihat tanganmu, kamu ini cocoknya masak aja. Kamu pergi ke rumah bapak untuk masak." gitu. Di kesempatan berikutnya, "Oh, kamu nggak bisa jawab gitu. Kamu lebih baik pulang ke kampungmu cari suami." Nah, si mahasiswa perempuan ini merasa dia tersinggung dan melaporkan ke Satgas. Dan ketika kita panggil si bapak ini bingung ya. Menurut saya kan tidak menyentuh si mahasiswa ya, tapi si bapak ini sudah melakukan ujaran diskriminasi ya. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah memperlihatkan alat kelamin secara sengaja tanpa persetujuan ya. Ini dulu sering terjadi di perbatasan ya, di pinggir tempat yang gelap-gelap di dekatnya sungai itu ya, di perbatasan umum gitu. Ini memang bagian dari kekerasan seksual ya. Menyampaikan rayuan, lelucon atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Nah, ini ya, jangan sekali-sekali melakukan itu, apalagi kalau di kampung nanti ada perempuan cantik disiul-siul, nah itu nggak boleh. Hai cantik, nah itu nggak boleh. Jadi kalau memang mau berkenalan, mau menyapa, mau bicara, lakukan dengan sopan, lakukan dengan baik gitu, dengan etika ya. Kalau itu dilakukan dengan siulan nuansa seksual kepada korban, itu bagian kekerasan. Nah, menatap korban dan nuansa seksual, nah ini ya, jadi jaga pandangan itu penting gitu. Saya dulu bingung ya menjelaskan ini bagaimana, tapi kemudian saya melihat sendiri bagaimana korban itu hanya ditatap saja sama si pelaku, dia kemudian nge-freeze gitu ya, jadi nggak bisa melakukan apa-apa karena ternyata ada trauma gitu ya. Ini yang kekerasan, bagian dari kekerasan. Kemudian berikutnya adalah mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan. Nah ya, jadi gambar meskipun karikatur, tapi kalau nuansanya seksual, ini jangan dilakukan ya. Ini ada kasusnya, ada gitu ya. Ini
Ini juga bagian yang kita proses. Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan. Ya, ini ada kasusnya ada. Jadi si sesama anggota KKN. Jadi yang laki-laki ini merekam teman-temannya yang sedang mandi. Nah, ini kan luar biasa sekali ya, 3 orang jadi korban. Nah, kemudian mereka ribut di posko sehingga warga itu datang dan kemudian si pelaku dibawa ke kantor polisi dan diproses polisi ya. Jadi disidang berhadapan dengan hukum dan sudah diputus bersalah. Karena sudah ditangani polisi, Satgas kemudian mengambil posisi mendampingi korban. Jadi 3 orang korban ini trauma gitu ya. Ada 13 foto dan yang terekam ya, video yang terekam saat mereka mandi gitu ya. Jadi ini betul-betul ya pasti mahasiswanya dikeluarkan ya. Jadi kalau dari kampus sanksinya pemberhentian tetap gitu. Nah, dia juga menghadapi proses pidana gitu. Jadi jangan main-main ya. Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Nah, ini ya. Ini ada kasus juga. Jadi teman-temannya itu difoto begitu ya, difoto bagian tubuhnya kemudian digibahin di grup WhatsApp gitu ya. Nah, ini kami pernah nangani ini, tapi sayangnya saat kami akan memproses para korban menarik pengaduannya ya. Nah, tapi dampaknya luar biasa ya. Teman-temannya itu jadi takut mau kuliah itu takut ya. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi ya. Jadi kita mengambil foto nanti di kampung juga begitu ya, mahasiswa. Ketika akan mengambil foto harus minta izin. Kalau yang objek foto tidak berkenan ya tidak boleh diambil fotonya. Jadi mau foto, mau merekam suara wawancara begitu ya harus dengan persetujuan si narasumber ya, nggak boleh sepihak. Bentuk yang lain adalah menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Ya, ini juga nggak dilarang. Ada kasusnya ada. Jadi tadi ya mahasiswanya difoto, temannya difoto, kemudian digibahi di grup. Nah, ya, grup. Jadi siapa yang dipanggil, seluruh anggota grup kita panggil gitu ya. Mereka semua kelabakan gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu ya, kurang tugas atau bagaimana, ngapain digibahi temannya baru difoto digibahi. Nah, ya, ini bagian dari pelanggaran. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat privat. Nah, ini yang mengintip perempuan ya, jadi tidak selalu pelaku kekerasan itu laki-laki, tapi perempuan bisa juga gitu. Ada nggak kasusnya? Kalau kasus yang terkait ini tidak ada, tapi pelaku yang perempuan itu dilaporkan ada ya. Tapi ini bukan tridharma. Akhirnya kami telusuri, jadi ternyata si laki-laki dengan perempuan itu sudah berhubungan seksual, tapi kemudian diputus gitu ya. Laki-laki punya pacar laki gitu. Jadi yang perempuan sakit hati ya, kemudian dia mengancam menyebarkan gitu ya video mereka gitu ya. Jadi itu si perempuannya. Akhirnya kita panggil gitu. Ya lakinya bukan berarti laki-laki jadi korban aja, dia juga jadi kemudian pelaku ya, karena sudah melakukan hubungan seksual tapi kemudian justru meninggalkan begitu saja. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui ya. Nah, ini ya. Jadi apakah ada kasusnya? Nah, ini ada kasusnya agak berbeda sedikit. Ya agak berbeda sedikitnya bagaimana? Jadi kita punya pengaduan, sebenarnya pengaduannya tadi ya foto yang disebar gitu. Tapi kemudian ada informasi bahwa si pelaku ini menawarkan jasa, pelakunya laki-laki ya, menawarkan jasa menyediakan teman untuk jalan, teman untuk menemani wisuda begitu ya. Jadi nanti perempuan yang mau menemani ini dibayar gitu sama si, jadi kayak germo gitu ya, kayak transaksional. Nah, itu udah pidana gitu. Cuman kami agak kesulitan mencari bukti ya. Saat kasus itu sampai ke kami sulit untuk mencari bukti dan ya pelaku mengaku dia tidak melakukan gitu ya. Tapi yang memberikan informasi juga nggak punya bukti ya. Kadang-kadang begitu ya, agak sulit kalau yang modelnya transaksional ini kan sulit untuk dibuktikan ya. Tapi kalau untuk kekerasan seksual itu satu kesaksian korban aja sudah ya bagian dari itu ya. Nah, kita kesulitan mencari korban yang dia bersaksi bahwa dia memang ditransaksikan gitu ya, tapi kami nggak ketemu korban itu. Kalau ada yang mau bersaksi itu bisa jadi bukti. Nah, memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual ya, karena skripsi kamu telat nanti kita ketemu di hotel saja gitu ya. Nah, ini terjadi ya. Oh, kamu ini salah-salah terus. Kalau gitu kamu temani bapak ke hotel lah gitu ya. Nah, tapi ini pelakunya sudah kita sarankan, kita ajukan untuk pemberhentian tetap ya. Nah, ada kasus yang sekarang masih di kejaksaan ya, mandek di kejaksaan itu gitu ya. Kalau salah ini dicubit pipinya gitu ya. Salah dicubit lagi tangannya gitu sama si dosen laki-laki kepada si perempuan. Nah, kemudian yang terberat adalah si dosen ini meletakkan kakinya di paha mahasiswa dan kemudian minta dipijit. Kasusnya udah jadi kasus hukum, sayangnya kasusnya itu masih menggunakan undang-undang KUHP yang lama ya, karena lama kejadiannya terus ya kejaksaan nampaknya ragu-ragu untuk melanjutkan kasusnya ya, sampai sekarang tuh mandek di kejaksaan. Nah, kalau yang dosen tadi yang kita sarankan untuk pemberhentian tetap mandeknya di kementerian gitu ya. Kami udah bolak-balik ngurus sampai sekarang belum ada progresnya. Ini juga ya, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan gentung pada tubuh korban tanpa persetujuan ini ya. Nah, ini kasus pertama yang kita tangani saat Satgas PPKS tahun 2022 itu ini ya. Tapi yang unik yang melapor kami bukan korban tapi justru pelaku karena dia merasa proses hukum terhadap dia di fakultasnya sebelum ada Satgas itu tidak adil buat dia gitu ya. Nah, akhirnya kita BAP ulang begitu ya. Kemudian dia mengatakan ini ada proses dan penelusuran kita itu ada proses juga di polisi gitu. Tapi sebelum sampai kasusnya ini kita rekomendasikan selesai ya, si dosennya sudah mengundurkan diri ya, jadi keluar dari Unmu. Tapi kami tetap memberikan rekomendasi terkait kasus itu. Nah, membuka pakaian korban tanpa persetujuan ya, ini udah jelas ya, ini pasti KS ya. Nah, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual supaya akomodasi penelitian lapan gampang, kita tidur sekamar saja ya. Nah, ini yang dilakukan dosen yang kita ajukan pemberhentian tetap itu ya. Kita sanksi tetap itu dia mengatakan itu ya, nanti kamu tidur sama bapak saja ya biar uang penelitiannya bisa disimpan gitu. Tapi mahasiswa itu menolak ya. Jadi kita kenakan sanksi untuk yang lain. Kemudian ya, yang itu termasuk juga gitu ya. Jadi ini terjadi kasusnya. Nah, ini kemudian yang ke-15 mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa pendidikan tenaga pendidikan. Nih ya, boy, maba lari keliling lapangan sambil buka baju, tunjukkan kejantananmu gitu ya. Nah, ini dianggap bagian dari kekerasan. Ini biasanya kalau penerimaan mahasiswa baru ya harus hati-hati. 16 melakukan percobaan perkosaan meskipun tidak terjadi penetrasi. Nah ya, ini untuk bagian kekerasan. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin ya. Tidak selalu dengan alat kelamin ya, dengan benda yang lain itu juga bagian itu. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. Kamu harus aborsi, kalau tidak foto-fotomu aku sebarkan di kampus gitu ya. Ini ada kasusnya, cuman sayangnya si korban baru melapor ke kita ketika mahasiswanya sudah lulus ya, dia tinggal ngambil ijazahnya gitu ya. Jadi ketika kita lakukan koordinasi, ijazah sudah diambil, jadi sudah menghilang si pelakunya ini. Jadi mereka pacaran gitu ya, terus dipaksa aborsi. Nah, tapi agak complicated juga kasusnya ya. Ketika kemudian muncul si pelaku, kita mau selesaikan si korban, kami rujuk kembali, Bu. Nah, ini kan repot ya. Nah, gitu ya. Tapi ya sudah, itu pilihan dari korban ya. Tapi yang jadi masalah kemudian belakangan dia menghujat-hujat Satgas, ini kan repot ya. Dia memilih kembali terus katanya Satgas juga memproses, lamban gitu ya. Padahal kan kita nggak bisa sebenarnya kami nggak punya tanggung jawab untuk memproses karena itu bukan tridharma. Karena kemanusiaan aja kami tetap mendampingi korban. Tapi ya hasilnya begitu, malah dihujat ya.
Yang ke-19, memaksa atau memperdaya korban untuk hamil ya. Nah, ini kebalikannya tadi ya, dipaksa hamil gitu. Tadi dipaksa aborsi. Nah ini yang harus hati-hati para pengambil kebijakan ya, membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Gak usah dibuat rame, nanti akreditasinya jelek. Itu saya masih sering mendengar ya. Nanti akreditasinya jelek. Justru sebaliknya. Kalau bisa menunjukkan bahwa kampus ini tegas terhadap kekerasan seksual, itu justru mendapatkan nilai baik ya. Jangan dibalik, itu salah itu. Nah, yang berikutnya adalah melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Jadi ada yang namanya kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu siapa? Ya, di ketentuan HAM ada namanya penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak pengungsi, masyarakat adat dan pekerja migran. Nah, ini tentu harus mendapatkan perlindungan lebih gitu ya. Nah, ini terkait sanksi administratif. Kenapa ini tadi penting? Karena tadi di awal ya kita bicara kekerasan itu harus ada paksaan. Tapi paksaan itu tidak berlaku kalau itu dia kelompok rentan. Salah satunya anak-anak ya, anak-anak. Seperti ada kasus yang kita tangani ya. Jadi yang melapor ini anak SMA. Ya, umurnya masih 16 tahun, pelakunya anak mahasiswa. Tapi memang bukan tridharma ya, tidak terkait tridharma. Ketika kita periksa ternyata wah ini SMA tapi bukan yang culun-culun juga gitu ya. Si pelaku juga bilang, "Bu, dia buka baju duluan" gitu ya. Meskipun dia buka baju duluan korban tapi karena dia 16 tahun, jadi tanggung jawabnya tetap terhadap melekat pada pelaku. Nah, ini harus hati-hati. Nah, apa aja sanksi? Sanksi administratif itu bisa teguran, pernyataan mohon maaf ya, ini yang ringan, yang sedang pemberhentian sementara ya, pengurangan hak sebagai mahasiswa ya, penundaan mengikuti perkuliahan, pencabutan beasiswa, pengurangan lain. Nah, kemudian yang berat, pemberhentian tetap sebagai mahasiswa. Jadi ini sudah pernah dilakukan ya, kita mengajukan pemberhentian tetap terhadap salah satu mahasiswa yang ya kasusnya sempat viral begitu ya, kita ajukan pemberhentian tetap. Kemudian tenaga pendidik tadi yang saya ceritakan ya, sudah kita ajukan ke kementerian tapi nampaknya berhenti di kementerian ya, atau belum ada progres lah ya. Nah, ini data-data kasus kekerasan yang di kelompok rentan dan kemudian ini tipologi kekerasan ya, ada beberapa jenis kekerasan dan kekerasan itu bisa dilakukan apa bentuknya bisa diri sendiri antara individu atau kelompok ya. Ini bentuk-bentuk kekerasan. Nah, konsep kunci dalam kekerasan seksual efeknya paling besar namun paling sulit untuk dibuktikan. Nah, ini yang seringkali terjadi. Tonic immobility. Jadi kelumpuhan sementara. Jadi korban itu kadang-kadang kalau kita sering kali ya masyarakat kita juga di awal kalau ketemu korban kekerasan itu, "Loh kenapa sih kamu kok nggak melawan?" gitu. "Kenapa sih kamu nggak tendang aja orangnya?" misalnya gitu. Nah, korban kekerasan itu seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, tidak berteriak, tidak lari. Padahal kenapa dia kemudian kayak kalau bahasa nge-freeze gitu ya, diam gitu. Karena mengalami kelumpuhan sementara atau tonic immobility ya. Jadi ini seringkali terjadi di korban. Jadi kalau korban jangan pernah mengatakan ke korban, "Loh, kok kamu nggak melawan kamu?" Ini dia tonic immobility gitu ya. Terus bagaimana caranya kita menggali informasi ya? Tanyanya jangan kenapa kamu tidak melawan, tapi saat kejadian itu apa yang kamu lakukan? Nah, gitu ya. Ketika dia mengatakan, "Saya tuh nggak tahu, rasanya kaku badan saya bingung mau ngapain." Nah, itu berarti dia sedang mengalami kelumpuhan sementara. Nah, ini seringkali yang sering kita lakukan tanpa kadang dengan sadar atau tidak sadar, victim blaming. Jadi menyalahkan korban, "Kamu sih," gitu ya, "kecentilan, kamu sih," nah gitu ya. Bahkan korban sendiri pun sering menyalahkan diri sendiri. Nah, ini yang harus kita hindari ya, tidak menyalahkan korban, ya. Kemudian ada anggapan bahwa kekerasan seksual itu tuduhan palsu, gitu. Selain fenomena masyarakat yang cenderung menyalahkan korban, juga, jangan-jangan itu hanya mau mencemarkan nama baik saja, gitu ya. Apakah semua pengaduan KS yang dilaporkan ke Satgas itu terbukti? Saya bilang tidak. Jadi ada beberapa aduan KS yang kemudian seingat saya ada 2 ya, ada 2 yang tidak terbukti, gitu. Ya, jadi kita sampaikan, kita cari bukti-buktinya ya, kita sampaikan bahwa tuduhannya nggak terbukti, hanya salah paham saja, gitu. Jadi si pelaku nggak meniatkan melakukan kekerasan dan juga tidak melakukan kekerasan, gitu, si korban salah paham karena memang si pelaku ini, melakukan misalnya menghubunginya di tengah malam, gitu-gitu ya, dianggap mengganggu. Nah, ini tuduhan palsu, termasuk ya Satgas sendiri pernah dilaporkan ke polisi ya, karena dianggap mencemarkan nama baik, tapi kita bisa buktikan ke polisi bahwa si pelapor ini sedang diproses, kasus kekerasan seksual. Ya akhirnya, aman saja. Nah, kemudian pembebanan korban, seringkali penegak hukum, "Ya kalau gitu mana buktinya?" Begitu ya. Nah, untuk kekerasan seksual ini kesaksian korban saja itu bagian dari bukti, gitu ya. Nah, tapi memang, tetap kita harus nanya jadi masalah, "Bisa nggak Bu yang melaporkan bukan korban?" Bisa, tapi Satgas harus tetap ketemu dengan korban gitu. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang definisi atau tafsiran informasi yang disampaikan pendamping dengan yang disampaikan korban itu tafsirannya bisa berbeda, gitu. Nah, tapi, terkait, bukti kesaksian korban, satu kesaksian korban itu sebagai bukti. Ya, ini kekerasan adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban ya. Ya, bisa orang tua, orang tidak dikenal, bisa juga. Nah, contoh relasi kuasa di perguruan tinggi, pimpinan staf, dosen mahasiswa, dosen teknik dan junior, mahasiswa senior dan junior. Nah, ini saya ada kasus ya kemarin yang KKN tahun lalu itu ya. Teman-temannya tuh mengalami ya boleh dikatakan pelecehan seksual ya sama orang masyarakat di situ gitu. Saat mereka akan mengadu ke kepala desa itu malah dilarang sama ketua KKN-nya. Nah, ini salah ya. Justru ketua KKN-nya ini yang bermasalah. Saya sempat menyampaikan silakan dilaporkan aja. Kalian melapor ke panitia gitu ya. Karena ketika akan melapor jangan nanti nilai kita terpengaruh enggak ya? Enggak ada begitu ya. Tentu yang terutama adalah bagaimana melindungi korban. Ya, ini meninjau kembali mitos atau fakta, kekerasan seksual pasti ada hubungannya dengan pakaian korban, ya itu mitos. Kenapa? Karena 18% korban itu pakai rok panjang, 17% pakai hijab, 16% berlengan panjang, 14% seragam sekolah, 14% baju longgar ya. Tapi memang untuk, kesopanan, ketika kita di kampung ya kita berpakaian yang rapi ya, minimal ketika keluar dari kamar ya. Saya berapa kali jadi DPL itu mengingatkan, jangan kalau DPL-nya datang, menerima DPL masih pakai baju tidur begitu ya. Nah, jangan begitu, karena saya bilang DPL-nya aja untuk datang ke lokasi bajunya disetrika dulu, pilih yang paling rapi gitu ya. Mahasiswanya harusnya juga melakukan hal yang sama. Nah, usia pelaku dan korban menjadi semakin dini ya, anak umur 5 tahun bisa jadi korban, bahkan bayi ya, yang paling tua nenek 95 tahun itu bisa jadi korban. Kekerasan seksual bisa dilakukan oleh orang yang kita kenal, fakta ya. Kekerasan dalam rumah tangga, incest itu banyak terjadi ya. Laki-laki tidak mungkin menjadi korban, mitos atau fakta? Ya, ini mitos. Kenapa? Ya laki-laki banyak yang jadi korban gitu ya, Komisi Perlindungan Anak mencatat itu. Bahkan Satgas PPS Unmu juga pernah menangani satu kasus ya, yang pelakunya laki-laki, korbannya juga laki-laki gitu ya. Nah, tapi memang agak lebih penanganannya lebih spesifik ya, kalau seperti itu. Nah, ini hal yang penting ya. Izin Bu Haris, 3 Baik, menit Bu Haris. baik. Ini sudah mendekati selesai Bu, terima kasih. Yakinlah bahwa kekerasan bukanlah kesalahan korban, melainkan kesalahan pelaku. Maklumi diri bila korban mengalami tadi atomic immobility, kelumpuhan sementara. Ajarkan bangun komunikasi dengan anak untuk menceritakan kejadian kekerasan kepada orang tuanya untuk mengurangi trauma dan diskusikan langsung langkah selanjutnya. Ini saya ingat ya, ada satu kasus guru besar yang kemudian kita sanksi pemberhentian sementara ya. Itu yang melaporkan adalah orang tuanya. Jadi orang tua setelah korban ini curhat ke orang tuanya gitu ya saat bimbingan itu disentuh-sentuh begitu ya. Tangannya, bahunya gitu ya, pahanya gitu ya. Jadi akhirnya dia melapor.
Nah, itu kita proses ya. Kumpulkan semua barang bukti bila sudah siap ingin melapor kejadian ke pihak berwenang. Nah, prinsip membantu korban ya. Jadi ketika kita ingin membantu korban, dengarkan tanpa menghakimi. Apalagi menyalahkan untuk menciptakan ruang aman bercerita gitu ya. Tahan diri untuk tidak memaksakan nasihat. Jadi korban itu nggak butuh nasihat. Ya, itu yang penting ya. Korban nggak butuh nasihat, tapi dibutuh solusi. Jadi dengarkan kasusnya bagaimana. Paling mudah adalah kemudian disarankan untuk mengadu ke Satgas gitu ya. Nanti saya kira mungkin nanti koordinasi ya Bu Marwati dengan panitia KKN untuk menyediakan link khusus pelaporan saat KKN. Tanyakan bagaimana perasaannya dan sampaikan bahwa kita akan selalu mendukung dan menemaninya. Ini terlepas tadi ya saya bilang meskipun ada 2 pengaduan yang itu kita nggak cukup kuat ya pengaduannya nggak bisa dibuktikan, tapi tetap ketika mengadu pertama kali kita tetap mendukung dan menemani korban. Jadi anggap benar dulu, ya benar dulu. Apa yang bisa kita lakukan lebih lanjut? Tidak melakukan kekerasan, membantu korban kekerasan tanpa menghakimi, mencari info lebih lanjut mengenai aturan yang sudah ada. Mencari misalnya gini, ada satu kasus gitu ya, justru teman-temannya bilang gini, "Alah, kamu tuh dipegang-pegang gitu aja marah gitu. Kita nggak apa-apa yang penting lulus." Nah, ya kan ini justru melakukan kekerasan kepada korban ya, menghakimi ya. Kemudian yang dilakukan penting juga mencari dan menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya untuk mencarikan solusi gitu ya. Jadi bukan nah ini juga hati-hati ya kalau mendapati kasus jangan langsung disebarkan di sosial media, karena itu ada terjadi ya kemarin ya. Kami juga sudah menasihati. Kenapa? Nanti khawatirnya ini jadi urusan hukum gitu ya. Jadi bagaimana kalau ada kasus KS laporkan ke Satgas, itu aja ya. Kalau KKN laporkan ke panitia gitu. Saya kira panitia tidak akan mendiamkan kasus-kasus yang terjadi ya. Jadi lawan kekerasan, kampus aman buat semua. Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Griselda. Ya, terima kasih Bu Haris. Saya kira